Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di SMP Kartini 3. Perkenalkan, nama Ibu Vika Oktika. Kalian bisa memanggil dengan panggilan Ibu Vika. Di sini Ibu mengampu untuk mata pelajaran PPKN. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai bagaimana sih cara belajar efektif. Yang pertama, apa itu belajar efektif? Belajar yang efektif adalah proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk cara belajar efektif ini ada banyak banget. Yang pertama, bisa dengan belajar kelompok. Dalam belajar kelompok, kegiatannya itu bisa diisi dengan mempelajari pelajaran yang belum dipahami. Dengan belajar kelompok, proses belajar juga akan terasa lebih menyenangkan. Yang kedua, rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Nah, ketika kita sedang belajar, kalian bisa mencatat apa yang menjadi poin penting dalam pembelajaran tersebut. Misalnya, seorang guru mencatat di papan tulis. Nah, kalian hanya mencatat poin-poin pentingnya saja. Sehingga catatannya nanti bisa dibaca saat kalian dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Nah, ketika kita ingin belajar, kita bisa membuat rencana belajar yang diprioritaskan. Misalnya, kita mau memprioritaskan untuk pelajaran yang sulit seperti matematika, IPA, dan kemudian dilanjutkan oleh pelajaran yang lebih mudah. Poin yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat perencanaan, maka kita harus membuat jadwalnya dengan baik juga. Contohnya, kita ingin belajar di jam 10 sampai jam 12 siang, maka kita harus menepati dalam waktu tersebut. Yang kelima, menjadi aktif dalam bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, kalian bisa tanyakan kepada guru, kepada orang tua, ataupun kepada teman. Dan kalian juga boleh meminta teman kalian untuk bertanya kepada kalian. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, tentu kita harus tekun dan serius, mencatat apa yang dijelaskan guru, mendengarkan apa yang dijelaskan guru, sehingga kita akan lebih memahami mengenai pelajaran tersebut. Poin yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Sebaiknya ketika ada ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama buat kalian yang masih dalam kategori remaja. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Ketika kita sedang ujian, sebaiknya kita mengerjakan dengan kemampuan diri sendiri, tidak perlu mencontek teman, karena belum tentu teman yang kita contek itu jawaban yang benar. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin dan latihlah rasa tanggung jawabmu. Nah, contohnya apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya untuk membersihkan ruang kelas, jangan ragu untuk menerimanya dan juga pimpinlah teman-teman kalian untuk membersihkan kelas bersama-sama. Poin yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ketika di kelas, mendengarkan penjelasan guru dengan baik akan membuat kita menjadi lebih paham. Ketika ada pertanyaan yang diajukan oleh guru, kalian bisa langsung mengajukan diri kalian untuk menjawab tanpa perlu ditunjuk dulu oleh guru. Poin yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila kalian tidak mengerti tentang suatu hal. Jangan malu untuk bertanya ya. Yang ke-12, kerjakan PR. Jika kalian diberikan PR atau tugas di sekolah, maka ketika sampai rumah kalau bisa langsung kalian kerjakan. Jangan menunda-nunda lagi, apalagi dikerjakannya di sekolah lagi. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran. Nah, setiap pulang sekolah juga kalian harus mengulang pelajaran. Contohnya hari ini kalian belajar mengenai pelajaran matematika. Maka ketika di rumah kalian bisa berlatih soal dan rumus-rumus supaya menjadi lebih paham. Yang ke-14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Kita juga harus membagi waktu untuk makan, untuk beristirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, maka badan kita jadi segar setiap hari dan tidak sakit. Poin yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Contohnya, kalian kurang menyukai pelajaran IPA atau matematika. Kalian jangan melupakan pelajaran tersebut, maka banyak-banyaklah berlatih untuk menghitung dalam pelajaran matematika atau pelajaran IPA, atau kalian juga bisa mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. Yang ke-16, ikutilah kegiatan
kurikuler yang kalian senangi. Contohnya di sekolah Kartini 3 itu ada ekskul futsal nih, biasanya anak-anak cowok suka ikut futsal kan. Nah, kalian jangan ragu untuk ikut ekskul tersebut. Yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik. Nah, untuk pembimbing yang baik ini orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru di sekolah. Apabila ada yang kurang jelas ketika belajar di sekolah, maka di rumah kalian bisa menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Yang ke-18, jangan suka mencontek ya. Nah, kalau kamu mencontek, kamu itu tidak berpikir sendiri. Lagi pula kan, jawaban teman kamu belum tentu merupakan jawaban yang benar. Yang ke-19, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat dari hati, maka yang ada malah pikiran kita itu kemana-mana dan tidak fokus. Yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, cara yang paling efektif untuk belajar adalah dengan mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Yang ke-21, hindari sikap yang tidak jujur. Nah, hindari sikap tidak jujur karena kalau kita sekali berbohong, maka bisa saja orang lain tidak akan percaya lagi kepada kalian. Yang ke-22 ada metode imitasi. Nah, proses belajar ini bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika kalian menirukan tokoh idola kalian. Contohnya kalian mengidolakan guru kalian. Yang ke-23 trial and error. Nah, manusia atau kalian juga kan belajar dari eksperimen pribadi. Nah, kalian akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang ke-24, conditioning. Manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Maksudnya, manusia itu mampu memberi tanggapan melalui stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Yang ke-25 ada metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Yang ke-26, mulailah dari hal yang kecil. Nah, contohnya mulailah dari topik yang paling kalian kuasai atau senangi, barulah kemudian dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Contohnya dalam mengerjakan soal, biasanya kita mengerjakan soal mulai dari yang mudah, baru setelah itu ke soal yang sulit. Yang ke-27, sering-seringlah berlatih. Latihan merupakan kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak kalian mengerjakan latihan soal, akan membuat kalian semakin paham terhadap pelajaran tersebut. Yang ke-28, fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Yang ke-29, mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak berdoa kepada Tuhan karena hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus dan lebih tenang dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, poin ke-30, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Untuk pembelajaran kita tidak hanya bisa bersumber dari buku, tapi banyak sumber-sumber lainnya seperti internet, kemudian televisi, koran, majalah, dan juga lain-lainnya. Itu saja mengenai cara belajar efektif, ada 30 poin penting. Jangan lupa ya. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.